Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Pinati 931404118 dari Perbankan Syariah semester 5 akan menjelaskan tentang pos-pos distribusi penyaluran zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban di mana dalam hal penyalurannya telah ditentukan. Namun penghimpunan zakat beserta orang-orang yang wajib zakat ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, namun telah dijelaskan dalam sunnah. Berkaitan dengan pendistribusian zakat telah dijelaskan secara rinci pos-pos distribusi zakat, bahwa ulama telah sepakat penyaluran zakat dilarang keluar dari aturan syariah, yaitu pos-pos yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu golongan yang pertama dan golongan yang kedua, yaitu golongan fakir dan golongan miskin. Dalam kelompok ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kaya. Orang fakir miskin juga tidak mampu bekerja, padahal fisiknya masih kuat bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Selanjutnya yaitu orang yang fisiknya kuat namun tidak mau bekerja dan hanya mengendalikan hidupnya dari meminta-minta. Bagian zakat yang berhak diberikan kepada orang fakir miskin yaitu dari sejumlah harta yang dicukupi untuk kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Namun perbedaan pendapat para ulama, menurut Imam Syafi'i yaitu ia diberikan harta yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sepanjang hidupnya. Serta menurut mazhab Maliki dan Hambali, mereka ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu golongan ketiga, yaitu amil zakat. Amil zakat sendiri ini merupakan orang yang bertugas untuk mengambil zakat dari para muzaki dan untuk mendistribusikan kepada mustahik. Mereka ini merupakan kelengkapan personil finansial untuk mengelola zakat. Syarat-syarat orang yang dapat diperjakan sebagai amil pengelola zakat merupakan orang muslim, balik dan berakal, mengerti hukum zakat sesuai dengan kebutuhannya lapangan dan membidangi pekerjaannya. Boleh seorang wanita menjadi amil zakat dan tetap menjaga syarat-syarat syar'i. Amil zakat berhak untuk mendapatkan zakat sebagai kompensasi atas kerja yang dilakukan oleh mereka dalam melakukan pengelolaan zakat. Selanjutnya yaitu golongan keempat, yaitu dari para golongan mu'alaf qulubuhum. Mu'alaf ini berhak menerima zakat adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk dibujuk dirinya untuk memeluk agama Islam atau untuk menguatkan Islamnya dan untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslim atau mengharapkan dukungan terhadap kaum muslim. Diperbolehkan juga di zaman saat ini atau itu memberikan zakat kepada orang-orang mu'alaf bagi mereka yang masuk Islam untuk memotivasi mereka atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan kepada kaum muslimin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin dan sedang direkayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam, dan dalam kondisi ini mereka dapat pula diberikan zakat atau selain zakat. Golongan selanjutnya yaitu golongan kelima. Dalam golongan ini termasuk golongan para budak. Budak merupakan orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya sendiri. Pada zaman dahulu perbedaan zakat ini telah dibedakan sehingga manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang zakat dan tidak bisa merdeka dan tidak bisa memiliki aturan dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang merdeka. Besar zakat yang diberikan untuk membebaskan budak merupakan sebesar dana yang dibutuhkan untuk membebaskan mereka dari perbudakannya. Besarnya jika dihitung saat ini yaitu bisa jutaan. Namun pada saat Abu Bakar ini membebaskan Bilal dari perbudakan, ini mengeluarkan 5 uqiyah atau senilai 75 juta rupiah. Selanjutnya golongan yang keenam yaitu golongan dari para gorimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Gorimin ini ada 2 macam, yaitu gorimin untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang-orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan dirinya pribadi, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seperti rumah, pernikahan, makan, perabotan, atau orang-orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya. Yang kedua yaitu gorimin dalam kemaslahatan orang lain, seperti orang tersebut berhutang untuk mendamaikan 2 orang muslim atau kelompok muslimin yang sedang berselisih dan dia harus mengeluarkan dana untuk merendam kemarahannya, atau berhutang karena kepentingan sosial dan agama seperti untuk mendirikan panti asuhan, mendirikan panti jompo untuk orang-orang
tua. Orang-orang yang membiayai proyek-proyek kemanusiaan tersebut bisa dibantu dengan zakat fitrah, namun orang tersebut termasuk orang kaya, itu boleh. Selanjutnya dari golongan yang ketujuh, yaitu golongan fisabilillah. Pos-pos distribusi zakat yang ketujuh merupakan fisabilillah. Kata fisabilillah secara bahasa sendiri berarti jalan Allah. Fisabilillah berarti berkontrasi umum, mencakup seluruh orang yang bekerja ikhlas di jalan Allah dengan menjalankan kewajiban dan sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan ini diucapkan secara mutlak dan maknanya tertuju kepada jihad, berperang di jalan Allah. Karena banyaknya penggunaan kata fisabilillah ini berkonotasi jihadnya, maka seakan-akan fisabilillah ini hanya digunakan untuk makna berperang di jalan Allah. Selanjutnya yaitu golongan yang ketujuh, yaitu Ibnu Sabil. Golongan ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah para musafir yang kehabisan bekal di daerah lain. Meskipun ia kaya di kampung halamannya, namun musafir ini merupakan orang yang berpergian jauh. Orang-orang yang berpergian dekat ini tidak bisa disebut dengan musafir. Musafir ini kehabisan bekal sehingga ia tidak dapat pulang, berkumpul di halamannya, di kampung halamannya, dan bisa menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkan dirinya pulang ke daerahnya, meliputi ongkos untuk perjalanannya pulang. Pendistribusian zakat kepada semua golongan mustahik. Tidak semua golongan atau harta yang tidak mencukupi atau harta zakat tidak mencukupi, maka pendapat yang lebih populer adalah diperbolehkan memberikan zakat hanya kepada satu asnaf jika ada kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti ketika pulang yang mengharuskan zakat untuk pembiayaan mujahid di medan perang. Ketika membagikan zakat kepada semua asnaf secara menyeluruh, tidak diharuskan bagi rata kepada mereka. Kesalahan dalam membagi zakat yaitu muzaki telah berusaha bertanya dan mencari, kemudian ia serahkan zakat, ternyata di kemudian hari itu salah alamat, maka ia harus menanggung semua kesalahan itu. Dan kesalahannya itu jika dia tidak usaha bertanya dan mencari, maka muzaki harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Sedangkan jika imam membagi zakat, lalu salah satu muzaki itu tidak berkewajiban apa-apa dan kepada orang-orang yang menerima zakat sementara ia tidak berhak menerimanya, maka ia harus mengembalikannya atau mengembalikan nilainya jika sudah diperbelanjakan. Zakat tidak boleh, orang-orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang kaya, orang yang kuat badannya dan mampu untuk bekerja, non-muslim, keluarga muzaki, dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk memindahkan zakat ke tempat lain. Memindahkan zakat ke tempat lain ketika negeri yang bersangkutan tersebut sudah cukup, maka diperbolehkan untuk memindahkan zakat ke negara lain atau diserahkan kepada imam untuk dibagikan sesuai dengan kebutuhannya. Demikian Rasulullah SAW terhadap dan para khalifah melakukan semuanya tanpa ada yang menolaknya. Sedangkan jika fakir miskin di negeri yang bersangkutan masih membutuhkan zakatnya dan orang kaya, maka memindahkan zakat ke negara lain tidak diperbolehkan dilakukan kecuali jika ada kebutuhan yang lebih besar. Seperti jika ada suatu negara muslim yang ditimpa bencana sesuai dengan ijtihad imam menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Sekian penjelasan tentang pos-pos distribusi zakat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.